Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,60% ke angka 7.007. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang akan membagikan dividen sebesar 80 per lembar saham. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini mendapat suntikan dana dari Sinarmas dan Grab untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SCMA. Saham SCMA hari ini naik 7% lebih ke harga 208. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini SCMA memang masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun hari ini naik 7% lebih, ini belum menandakan bahwa ada tanda-tanda reversal trend. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, beberapa kali setelah turun tajam SCMA juga ada candle hijau. Tapi ternyata masih melanjutkan penurunan. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai mencoba bergerak naik. Dan pagi ini sebelum SCMA naik 7% lebih, keluar berita bahwa Pesona Video Group, MTech, Pikat, Sinarmas, Grab, Bali United, SCMA bersiap untuk rebound. Jadi artikel ini keluar tanggal 15 Juni jam 7 pagi. Jadi sebelum bursa dibuka. Bisa kita baca sekilas informasinya. Aplikasi video yang berada di bawah emiten grup MTech, PT Surya Citra Media mendapat suntikan tenaga dari grup Sinarmas hingga Grab. Mampukah saham SCMA segera rebound ke zona hijau? Bisa kita lihat, video baru saja mendapatkan pendanaan senilai 45 juta US dollar dari beberapa mitra strategis. Investasi terbesar dilakukan oleh perusahaan milik grup Sinarmas, DSSA, melalui entitas anak perusahaan yaitu PT DSST Mas Gemilang atau DSST. Bukan cuma grup Sinarmas, ada beberapa perusahaan juga bisa kita lihat. Ada sejumlah nama investor kakap lainnya ikut menyuntik modal ke video, salah satunya adalah Grab. Jadi setelah ada pemberitaan ini, SCMA hari ini terlihat berhasil naik di atas harga 200. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 7% lebih ini memang terlihat ada akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi memang kenaikan 7% ini ada akumulasi, tapi menurut saya akumulasinya tidak besar. Dan secara tren belum menjanjikan bahwa SCMA akan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Bisa kita lihat saat ini ada resisten kuat di sekitar harga 220 dan di atasnya ada garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 239. Selama SCMA masih kuat berada di atas harga 200, menurut saya masih oke untuk di hold atau trennya akan mulai membaik karena SCMA akan berhenti turun atau downtrendnya akan berhenti. Dan kedepannya SCMA akan mulai bergerak sideways sehingga ada potensi untuk reversal trend. Tapi selama belum mulai sideways tetap harus hati-hati. Seperti pola ini bisa kita lihat naik, ternyata lanjut turun, naik, lanjut turun, itu belum sideways. Jadi apabila satu minggu ini kita lihat SCMA masih kuat berada di atas harga 200, berarti SCMA ada potensi untuk reversal trend. Sehingga ada potensi untuk lanjut naik mengatas harga 220. Apabila berhasil terlewati, maka berpotensi lanjut naik mengatas garis EMA 50. Apabila satu minggu ke depan SCMA berhasil break garis EMA 50, menurut saya trennya baru akan mulai membaik. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 200, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam satu minggu ke depan SCMA gagal bertahan di atas harga 220, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 200 pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Dan selanjutnya bisa kita lihat EMTK hari ini juga dibuat naik 7% ke harga 1.755. Jadi karena pemberitaan tersebut, MTech yang merupakan induk perusahaannya juga bergerak naik. Tapi bisa kita lihat MTech juga trennya belum bagus. Sebelumnya MTech berusaha bertahan di atas harga 1.800. Apabila kemarin berhasil bertahan di atas harga 1.800, menurut saya trennya akan lebih baik. Tapi ternyata masih gagal bertahan dan melanjutkan penurunan. Jadi secara tren MTech juga saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD saat ini
mulai sideways dan mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 7% lebih ini juga ada akumulasi. Tapi untuk MTech asing malah melakukan distribusi. Bisa kita lihat secara keseluruhan asing masih distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tetap paling aman adalah tunggu MTech berhasil naik di atas harga 1800. Apabila berhasil naik di atas harga 1800, menurut saya trennya akan lebih baik dan ada potensi lanjut naik mengetes resisten psikologisnya di harga 2000. Tapi apabila masih gagal naik menembus harga 1800, saya lihat MTech masih ada potensi untuk lanjut downtrend menuju support di sekitar harga 1615 sampai 1600. Jadi tetap harus hati-hati walaupun MTech hari ini masih naik 7% lebih. Jadi teman-teman harus pantau apabila minggu ini MTech gagal bertahan atau naik di atas harga 1800, hati-hati masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Berikutnya saya coba analisa anak perusahaan dari MTech yang lainnya, yaitu saham SEM. Saham SEM hari ini ditutup bertahan di harga 388. Dan bisa kita lihat secara tren SEM juga saat ini masih belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 di harga 398 dan garis EMA 150 di sekitar harga 406. Jadi kedua garis EMA ini masih berupa resisten. Sebelumnya saham SEM sempat rebound dari harga 350, setelah berhasil rebound sempat naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 380. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah kembali. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi dan asing masih masuk akumulasi saham SEM. Jadi untuk saham SEM saat ini saya lihat masih ada potensi sideways. Jadi masih ada potensi bergerak dengan range harga 380 sampai harga 406 sampai 410. Jadi masih akan bergerak dalam range harga ini. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 380 untuk entry-nya. Apabila masih kuat bertahan di atas support ini, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat di sekitar garis EMA 50 sampai harga 400. Untuk trading jangka pendek atau hold saja selama harga 380 tidak terlewati. Tapi ingat, secara tren SEM juga saat ini masih belum bagus. Jadi selama masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 ini, SEM juga trennya masih akan sideways cenderung downtrend, jadi tetap harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat belum ada akumulasi besar. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham ASA. ASA hari ini memang cuma naik 0,76% ke harga 1990. Dan secara tren pun ASA saat ini masih belum bagus. Hari ini mencoba untuk naik kembali di atas angka psikologisnya di harga 2000, tapi belum berhasil naik. Sebelumnya angka 2000 masih berupa support dan setelah menyentuh angka 2000, ASA masih sempat rebound tapi mencoba untuk naik mendekati garis EMA 50, ASA masih gagal naik. Dan bisa kita lihat sebelumnya itu harga resisten di 2300 dan sekarang harga 2300 tepat di garis EMA 50-nya. Dan garis MACD terlihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan untuk ASA bisa kita lihat pada kenaikan hari ini terlihat memang tidak ada akumulasi, tapi asing terlihat satu minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi saham ASA. Untuk ASA menurut saya masih bisa masuk watchlist, walaupun saat ini jangan entry dulu. Entry apabila memang ASA dalam satu minggu ke depan berhasil naik di atas harga 2000. Apabila bisa naik kembali di atas harga 2000, bisa coba entry dan hold saja selama angka 2000 tidak terlewati, dengan target jangka pendek itu di garis EMA 50 atau di harga 2300. Apabila ASA naik menuju harga 2300 ternyata mulai bergerak turun saat mendekati harga 2300, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Jadi take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support di harga 2000 untuk re-entry kembali. Jadi bisa entry apabila memang ASA berhasil naik di atas harga 2000. Apabila ternyata dalam satu minggu ke depan masih gagal naik di atas harga 2000, sebaiknya jangan entry. Karena ASA berpotensi lanjut turun menuju support di 1800. Jadi saat ini bisa masukkan ke watchlist untuk lihat bagaimana potensi kedepannya. Terima kasih telah menonton video ini.
Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.